Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwi Novi Hermarini, NIM E71191111010. Video ini saya buat untuk menjadi bahan nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kesehatan dan Etika Kesehatan Profesi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Hendrati Rahayu, SST, MHK. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mahasiswa D3 Reka Medis yang selesai masa pendidikannya. Terbagi menjadi 3 persiapan yang dibutuhkan untuk fresh graduate, yaitu 1. Mendapatkan sertifikat lulus hasil uji kom, yaitu ujian kompetensi. Yang kedua yaitu membuat STR, yaitu surat tanda registrasi. Yang ketiga yaitu mengajukan pembuatan SIK atau surat izin kerja. Yang pertama yaitu mendapatkan sertifikat kompeten. Untuk memperoleh surat registrasi yaitu memiliki kompetensi, maka tenaga kesehatan atau nakes yaitu dokter, perawat, bidan, ataupun reka medis dan yang lainnya harus mengantongi hasil lulus uji kompetensi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kualitas nakes memiliki standar yang bagus. Lalu, apa saja syarat yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengikuti uji kom? Ada 10 syarat untuk mengikuti uji kom. Yang pertama adalah dan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan yang terakhir ke-10. Untuk melegalkan kelulusannya, yang harus dipersiapkan mahasiswa Reka Medis adalah mempersiapkan pelaksanaan ujian kompetensi nasional D3 Reka Medis yang dilaksanakan oleh pusat. Pelaksanaan ujian ini menggunakan metode CBT atau Computer Based Test pada laboratorium komputer yang telah memenuhi standar sebagai pusat ujian CBT dan hanya menguji soal teori atau tulis. Sedangkan untuk ujian praktik telah dimodifikasi dalam soal ujian teori. Kelebihan dari metode CBT ini adalah para peserta tes uji tidak perlu ke kampus tujuan. Mereka dapat mengikuti tes dari daerah asal masing-masing yang telah ditetapkan oleh panitia. Jika mahasiswa tersebut dinyatakan kompeten, maka mahasiswa tersebut berhak mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini diberikan kepada para peserta yang lulus uji kompetensi yang telah ditetapkan oleh Ketua MTKP. Sertifikat kompetensi ini berlaku selama 5 tahun dan dapat dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya. Setelah memiliki sertifikat kompetensi ini, mahasiswa bisa mengajukan pembuatan surat tanda registrasi. Lalu bagaimana jika seorang reka medis telah melakukan uji kom namun hasilnya tidak kompeten? Apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh mahasiswa tersebut? Yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh mahasiswa tersebut adalah melakukan uji kompetensi ulang sampai hasilnya kompeten.
Artinya, jika mahasiswa belum dinyatakan kompeten, maka mahasiswa tersebut belum bisa mendapatkan surat keterangan lulus, gelar, dan yudisium. Apakah mahasiswa tersebut dapat diluluskan oleh institusi pendidikannya? Jelas tidak bisa, karena pelaksanaan uji kom dilakukan oleh pusat atau nasional. Kesimpulannya yaitu peserta yang lulus uji kompetensi nasional rekam medis akan mendapatkan sertifikat kompetensi bagi lulusan pendidikan kesehatan vokasi atau sertifikat profesi bagi lulusan pendidikan profesi. Sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi digunakan sebagai syarat pengurusan surat tanda registrasi dan surat izin praktik bagi tenaga kesehatan. Seorang mahasiswa D3 rekam medis dinyatakan hasil uji kompetensinya adalah kompeten. Hasil uji kompetensi tersebut akan diberikan dalam bentuk dokumen yang sering disebut sertifikat uji kompetensi. Setelah dokumen tersebut diperoleh, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan dokumen surat tanda registrasi untuk dapat bekerja di pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu persyaratan yang kedua yaitu membuat STR, yaitu surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi atau STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi. Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. STR dapat diperoleh jika setiap tenaga kesehatan telah memiliki ijazah dan sertifikat uji kom yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi. Ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi peserta didik dan sertifikat uji kom yang diterbitkan oleh Dikti. Surat tanda registrasi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun. Sesuai dengan Permenkes 1796 tahun 2011, STR yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan pendidikan dan atau pelatihan, kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan profesinya, serta kegiatan pengabdian masyarakat. Persyaratan berkas pengajuan registrasi STR ada 11 persyaratan, yaitu 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan yang terakhir 11. Alur pembuatan STR baru online versi 2.0. Yang pertama yaitu login validasi NIK. Untuk lulusan tahun 2013 ke bawah, langsung ke step berikutnya ya, yaitu pengisian data dan upload berkas. Apa saja sih berkas yang perlu di-upload? Ada 7 berkas yang perlu di-upload. Yang pertama yaitu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan yang terakhir ketujuh. Lalu untuk lulusan 2013 ke atas bisa mengecek NIM di PD Dikti. Lalu bisa ke step berikutnya yaitu pengisian data dan upload berkas.
Berkasnya apa aja? Sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu ada 7 berkas. Setelah pengisian data dan upload berkas, langkah selanjutnya adalah validasi MTKI atau pengecekan kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh perwakilan profesi. Jadi untuk dokter 1 orang, perawat 1 orang, dan rekam medis pun 1 orang. Setelah melakukan validasi atau pengecekan kelengkapan persyaratan, tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, tahap selanjutnya adalah approval dan cetak STR. Pada langkah ini dilakukan pembuatan nomor STR dan QR Code dibuat. Langkah selanjutnya adalah pencetakan STR. Lalu pemberian stempel, ID card, scan, dan packing. Langkah terakhir dalam pembuatan STR adalah pengiriman STR langsung kepada pemohon via kantor pos kecamatan. Terakhir, langkah ketiga yang perlu dipersiapkan untuk mahasiswa D3 Rekam Medis untuk bekerja yaitu pembuatan SIK atau Surat Izin Kerja. Surat izin kerja rekam medis yang selanjutnya disingkat SIK per rekam medis adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Persyaratannya apa aja untuk membuat SIK? Yaitu kita membutuhkan 7 dokumen untuk membuat SIK, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir 7. Lalu, bagaimana sistem mekanisme dan prosedur pembuatan SIK? Yang pertama yaitu pemohon menyerahkan berkas. Yang kedua yaitu petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Yang ketiga yaitu berkas permohonan diverifikasi ulang oleh Kepala Seksi SDM dan Kepala Bidang SDM. Kefarmasian dan alkes apabila sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka dibuatkan surat izin. Yang keempat yaitu surat izin ditandatangani oleh kepala dinas. Yang kelima yaitu surat izin yang sudah ditandatangani diserahkan kepada pemohon. Kesimpulannya, seorang mahasiswa harus benar-benar menyiapkan diri untuk menghadapi uji kom. Jika uji kom telah lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi, maka ia bisa membuat STR. Jika STR telah dibuatnya, maka SIK pun akan didapatkannya. Antara sertifikat kompetensi sampai SIK adalah hal yang saling berhubungan. Maka dari itu, dasar dari segala hal harus dikuasai oleh mahasiswa tersebut. Terima kasih, mohon maaf dalam menjelaskan banyak pernyataan yang kurang berkenan. Saran dan kritik sangat saya butuhkan untuk mengevaluasi kemampuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.